Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Friskananda, NIM 2014080026. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kalkulus diferensial yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Dalam video ini saya membahas soal fungsi dan limit, turunan, dan penggunaan turunan. Materi yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Soalnya, konversikan berikut ini ke dalam radian, gunakan pi dalam jawaban. A 45 derajat sama dengan 45 dikali dalam kurung pi per 180 sama dengan pi per 4 radian. 4 ini diperoleh dari 180 dibagi 45. Yang B, 10 derajat sama dengan 10 dalam kurung pi per 180 sama dengan pi per 18 radian. Hasilnya 18 ini diperoleh dari 180 dibagi 10. Soal nomor 2, konversikan ukuran radian berikut ini ke dalam derajat. A 7/6 pi dikali 180 per pi sama dengan hasilnya 210 derajat. Yang B 3/4 pi dikali dalam kurung 180 per pi sama dengan 135 derajat. Materi kedua yaitu pendahuluan limit. Soalnya, carilah lim x menuju 3 dalam kurung 4x kurang 5. Pembahasannya, ketika x dekat 3, maka 4x kurang 5 dekat terhadap 4 kali 3 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi, lim x menuju 1 dalam kurung 4x kurang 5 sama dengan 7. Soal keempat, carilah lim x menuju 3, x kuadrat dikurang x kurang 6 per x kurang 3. Pembahasan, lim x menuju 3, x pangkat 2 kurang x kurang 6 per x dikurang 3 sama dengan lim x menuju 3 dalam kurung x dikurang 3 dalam kurung x ditambah 2 per x dikurang 3 sama dengan lim x menuju 3 dalam kurung x ditambah 2 dan hasilnya sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Teorema limit. Soalnya, carilah lim x menuju 1 x dikurang 1 per akar x dikurang 1 sama dengan lim x menuju 1 x dikurang 1 per akar x kurang 1 sama dengan lim x menuju 1 dalam kurung akar x kurang 1 dalam kurung x ditambah 1 per akar x dikurang 1 sama dengan lim x menuju 1 dalam kurung akar x ditambah 1 sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan hasilnya 2. Soal nomor 6, lim x menuju 1 dalam kurung 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 5. Pembahasannya, lim x menuju 1 dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambah 7 kali 1 sama dengan dikurang 5 sama dengan 2 ditambah 7 kurang 5 sama dengan hasilnya 4. Materi selanjutnya tentang limit melibatkan fungsi trigonometri. Soalnya yaitu hitunglah masing-masing limit. Lim x menuju 0 sin x per 2x. Jawaban sama dengan lim x menuju 0 sin x per 2x sama dengan 1/2 dikali sin x per x sama dengan 1/2 kali 1, hasilnya 1/2. Soal berikutnya, lim cos kuadrat t menuju 0 per 1 ditambah sin t. Jawab. Pembahasannya, lim t menuju 0 cos pangkat 2 t per 1 tambah sin t sama dengan cos 2 0 per 1 tambah sin 0 sama dengan 1 per 1 ditambah 0 sama dengan 1. Materi selanjutnya, limit-limit tak terhingga
limit tak hingga. Soalnya yaitu carilah limit lim x menuju tak hingga x per x kurang 5. Pembahasannya lim x menuju tak hingga x per x kurang 5 lim sama dengan lim x menuju tak hingga 1 per 1 kurang 5 per x sama dengan 1. Soal berikutnya, lim x menuju 1 2x per x kurang 1. Pembahasannya lim x menuju 1 pangkat min 2x per 1 kurang min sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 2 per 0 pangkat min sama dengan hasilnya min tak terhingga. Materi selanjutnya, kontinuan fungsi. Soalnya, apakah fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 kontinu di x sama dengan 1? Pembahasannya, syaratnya itu adalah yang pertama, lim x menuju 1 fx sama dengan 4. Lim x menuju 1 pangkat plus dalam kurung x sama dengan 4. Itu tuh syarat satu kedua itu lim x menuju 1 fx sama dengan 4, sama-sama 4 nilainya. Yang ketiga, lim x menuju 1 fx sama dengan f dikali 1, jadi fx sama dengan 3 ditambah 1 yaitu kontinu. Soal berikutnya, apakah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 4 per x dikurang 2 kontinu untuk x sama dengan 2. Pembahasan f 2 sama dengan 2 pangkat 2 kurang 4 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0 per 0. Itu adalah tidak terdefinisi atau tidak ada. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 itu discontinue di x sama dengan 2. Jadi fx sama dengan f pangkat 2 per 4 per x dikurang 2 diubah sehingga fx continue di x sama dengan 2. Materi yang ketujuh yaitu 2 persoalan dengan satu tema. Soalnya, carilah persamaan garis singgung pada kurva x sama dengan 1 per x di titik 2 dikali 1 per 2. Lihat gambar di samping. Pembahasannya, misalkan fx sama dengan 1 per x. M tan sama dengan lim h menuju 0, f dalam kurung 2 ditambah h dikurang f 2 per h sama dengan lim h menuju 0, 1 per 2 ditambah h dikurang 1 per 2 per h sama dengan lim h menuju 0, 2 per 2 dalam kurung 2 ditambah h dan 2 ditambah h per 2 dalam kurung 2 ditambah h per h sama dengan lim h 0, 2 ditambah dalam kurung 2 ditambah h per 2 dalam kurung 2 ditambah h sama dengan lim h menuju 0 min h per 2 dalam kurung 2 plus h tutup kurung h sama dengan lim h menuju 0 min 1 per 2 di dalam kurung 2 ditambah h sama dengan hasilnya 1 min 1 per 4. Jadi persamaan bentuk kemiringan titik y kurang y0 sama dengan m dalam kurung x dikurang x0. Hasilnya adalah y sama dengan 1 per 2 sama dengan min 1 per 4 dalam kurung x dikurang 2 atau y sama dengan 1 dikurang 1 per 4x. Soal selanjutnya, carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2
4. Pembahasannya, M10 sama dengan lim H menuju 0, F dalam kurung 2 ditambah H dikurang F dalam kurung 2 per H sama dengan lim H menuju 0 dalam kurung 2 ditambah H pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per H sama dengan lim H menuju 0, 4 ditambah 4H ditambah H2 dikurang 4 per H. Lim H dalam kurung 4 ditambah H per H sama dengan 4. H ini sudah dicoret, habis nilainya dan hasilnya 4. Materi yang ke-8 yaitu turunan. Soalnya tentukan f aksen X untuk fx sama dengan 2x pangkat 2. Pembahasannya, f aksen X sama dengan lim H menuju 0, F dalam kurung X tambah H dikurang F dalam kurung X per H sama dengan lim H menuju 0, 2 dalam kurung X ditambah H pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 sama dengan lim H menuju 0, 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 2HX ditambah H pangkat 2 tutup kurung sama dengan 2x2. 2 ini dicoret, jadi sama dengan lim H menuju 0, 4HX ditambah 2H pangkat 2 sama dengan H sama dengan lim H menuju 0, H dalam kurung 4x ditambah 2H tutup kurung per H. H ini dicoret sama dengan hasilnya 4x. Soal berikutnya, tentukan nilai f aksen 3 dari fx sama dengan 1/3. Pembahasannya, f aksen 3 sama dengan lim H menuju 0, F dalam kurung 3 ditambah H kurang F dalam kurung 3 per H sama dengan lim H menuju 0, 1/3 ditambah H kurang 1/3 per H. Lim sama dengan lim H menuju 0, 3 dikurang dalam kurung 3 ditambah H per 3 dalam kurung 3 tambah H per H sama dengan lim H menuju 0 min H per 3 dalam kurung 3 ditambah H per H. H dicoret sama dengan lim menuju H menuju 0 min 1 per 3 dalam kurung 3 ditambah H sama dengan min 1 per 3 dalam kurung 3 sama dengan 1 per 9. 9 ini didapat dari 3 kali 3 yaitu 9. Materi selanjutnya yaitu aturan pencarian turunan. Soalnya, cari turunan dalam kurung 3x pangkat 2 kurang 5 dalam kurung 2x pangkat 4 kurang x dengan menggunakan aturan hasil kali. Pembahasannya sama dengan dx dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang x sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dx dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang 4 tambah dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang x dx dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang x dalam kurung 6x sama dengan 24 x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 40 x pangkat 3 ditambah 5 tambah 12 x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 sama dengan 36x pangkat 5 per 40 x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Pertama kita kalikan dan cari turunannya, yaitu dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 6x pangkat 6 dikurang 10x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x. Jadi dx dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dalam kurung 2x pangkat 4 dikurang 4 sama dengan dx dalam kurung 6 pangkat 6 dikurang dx 10x pangkat 4 dikurang dx dalam kurung 3x
pangkat 3 ditambah dx dalam kurung 5x sama dengan 36 pangkat 5 dikurang 40 x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Soal selanjutnya, cari turunan d per dx dalam kurung 3x kurang 5 per x pangkat 2 ditambah 7. Pembahasannya, d per dx dalam kurung 3x kurang 5 per x kuadrat ditambah 7 sama dengan dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7 d per dx dalam kurung 3x kurang 5 dikurang 3x kurang 5 d per dx dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7 per dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7 tutup kurung pangkat 2 sama dengan dalam kurung x pangkat 2 ditambah 7 dikali 3 dikurang dalam kurung 3x dikurang 5 dalam kurung x per x kuadrat ditambah 7 tutup kurung pangkat 2 sama dengan min x kuadrat ditambah 10x ditambah 21 per x kuadrat ditambah 7 tutup kurung pangkat 2. Ini hasilnya. Materi selanjutnya turunan sinus dan kosinus atau turunan trigonometri. Y sama dengan sin pangkat 2x sama dengan sin x pangkat 2. Y aksen sama dengan 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Soal selanjutnya, tentukan f aksen x untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah sin x per cos x. Kita cari terlebih dahulu u-nya sama dengan x kuadrat ditambah sin x dan u aksennya sama dengan 2x ditambah cos x. V-nya kita dapatkan cos x, V aksennya sama dengan min sin x. Jadi kita cari pembahasannya, f aksen x sama dengan u aksen V dikurang u V aksen per V pangkat 2 sama dengan 2x ditambah cos x dikali cos x dikurang x pangkat 2 ditambah sin x dikali min sin x per cos pangkat 2x sama dengan 2x dikali cos x dikurang cos pangkat 2x dikurang dalam kurung min x pangkat 2 sin x ditambah sin pangkat 2x per cos pangkat 2x sama dengan 2x kali cos x ditambah x pangkat 2 sin x ditambah 1 sama dengan per cos pangkat 2 x. Materi selanjutnya tentang aturan rantai. Soalnya yaitu Y sama dengan 1 ditambah X pangkat 15. Pembahasannya Y sama dengan U pangkat 15 dan U sama dengan 1 ditambah X. dx Y sama dengan du Y dikali dx U sama dengan 15 U 14. 15 ini diturunkan dari 15 yang di atas, terus yang 14 ini turunan dari 15 turun ke bawah jadinya 14 dikali 1 sama dengan 15 dalam kurung 1 tambah X sama dengan hasilnya 15 1 ditambah X pangkat 14. Soal selanjutnya Y sama dengan 3 dikurang 2 X pangkat 5. Pembahasannya X sama dengan U pangkat 5 dan U sama dengan 3 kurang 2X. dxy sama dengan duy dikali dxu sama dengan 55 U pangkat 4 dikali min 2 sama dengan min 10 dalam kurung 3 dikurang 2X pangkat 4. Materi selanjutnya notasi Leibniz. Soalnya tentukan dy per dx jika y sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 12. Pembahasannya misal U sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X Y sama dengan U pangkat 12. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan 12U pangkat 11 3x pangkat 2 dikurang 2 hasilnya 12 X pangkat 3 dikurang 2 X pangkat 11 dikali
3x pangkat 2 dikurang 2. Soal selanjutnya, cari dan sederhanakan delta y per delta x sama dengan f x ditambah delta x dikurang fx, kemudian cari dy per dx, mengambil limit untuk delta x menuju 0. Pembahasannya sama dengan delta y per delta x sama dengan x ditambah delta x pangkat 2 dikurang x pangkat 2 sama dengan 2x delta x ditambah delta x pangkat 2 per delta x sama dengan 2x ditambah delta y dy per dx sama dengan lim delta x menuju 0. Hasilnya 2x ditambah delta x sama dengan 2x. Materi selanjutnya yaitu turunan tingkat tinggi. Soalnya cari d pangkat 3 y per dx pangkat 3. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3 x pangkat 2 ditambah 6x. Pembahasannya dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 6. D pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan 6x ditambah 6. D pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan hasilnya 6. Soal selanjutnya, y sama dengan x pangkat 5 ditambah x pangkat 4. Pembahasannya dy per dx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 d pangkat 2y per dx pangkat 2. 20x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2. 20 ini kita dapat dari 5 dikali 4 itu 20. Turunan dari 4 kita turun menjadi 3 di sini. Dan 4 dikali 3 hasilnya 12. Pangkat 2 ini diperoleh dari turunan pangkat 3. D pangkat 3 y per dx pangkat 3 sama dengan 60 x pangkat 2 ditambah 24. Materi selanjutnya diferensial implisit. Soalnya yaitu cari dy per dx jika x pangkat 2 ditambah 5y pangkat 3 sama dengan x ditambah 9. Pembahasan d per dx x pangkat 2 ditambah 5y pangkat 3 sama dengan d per dx dalam kurung x ditambah 9 2x ditambah 15y pangkat 2 dx per dy per dx sama dengan 1. dy per dx sama dengan 1 dikurang 2 per 15 pangkat 2. Nomor 28, cari dty jika t pangkat 3 tambah t pangkat 2 y dikurang 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Pembahasannya dt t pangkat 3 ditambah t pangkat 2y dikurang 10 y pangkat 4 sama dengan dt kali 0. 3t pangkat 2 ditambah t pangkat 2 dty ditambah y dalam kurung 2t dikurang 40 y pangkat 3 dty sama dengan 0. dty dalam kurung t pangkat 2 dikurang 40 y pangkat 3 sama dengan min 3t pangkat 2 dikurang 2t y. dty sama dengan 3t pangkat 2 ditambah 2ty per 40 y3 dikurang t pangkat 2. Materi selanjutnya yaitu tentang laju yang berkaitan. Ketika matahari terbenam di belakang sebuah gedung tinggi 120 feet, bayangan gedung bertambah seberapa cepat bayangan bertambah dalam feet per detik. Ketika sinar matahari membentuk sudut 45 derajat atau pi per 4 radian. Pembahasannya, langkah pertama, misalkan T menyatakan waktu dalam detik setelah tengah malam. Misalkan X menyatakan panjang bayangan dalam dan misalkan Theta menyatakan sudut sinar matahari. Langkah kedua, karena bumi berputar setiap 24 jam atau 86.400 detik, kita mengetahui bahwa d theta per
dt sama dengan min 2pi per 86.400. Tanda negatif diperlukan karena theta berkurang ketika matahari terbenam. Kita ingin mengetahui dx per dt ketika theta sama dengan pi per 4. Langkah ketiga, gambar tersebut menunjukkan bahwa besaran x dan theta memenuhi kotangen theta sama dengan x per 120 sehingga x sama dengan 120 kotangen theta. Langkah keempat, kita diferensiasikan kedua ruas sehingga x sama dengan 120 kotangen theta terhadap t yang menghasilkan dx per dt sama dengan 120 dalam kurung min kosekan pangkat 2 theta d theta per dt sama dengan min 120 kosekan pangkat 2 theta dalam kurung min 2pi per 86.400 sama dengan pi per 360 kosekan pangkat 2 theta. Langkah kelima, ketika theta sama dengan pi per 4, kita mempunyai dx per dt sama dengan pi per 360 kosekan pangkat 2 pi per 4 sama dengan pi per 360 dalam kurung akar pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan pi 180 sama dengan hasilnya 0,0175 feet per detik. Jadi perhatikan bahwa ketika matahari terbenam, theta berkurang karena d theta per dt negatif, sedangkan bayangan x bertambah karena theta per dt positif. Soal berikutnya, seorang anak menerbangkan layang-layang. Jika tinggi layang-layang 90 dm di atas tingkat tangan anak itu dan angin meniupnya pada arah mendatar dengan laju 5 dm per detik, seberapa cepat anak tersebut mengulur benang pada saat panjangnya 150 dm. Anggap benang membentuk sebuah garis, walaupun sebenarnya anggap ini tidak realistis. Pembahasannya terlihat pada gambar di atas. Itu untuk gambarnya. Langkah pertama, misal jarak antara si anak dengan layang-layang adalah x, tinggi layang-layang dari tanah adalah y, panjang benang yang dianggap lurus walaupun dalam kenyataan tidak lurus dianggap z, dan t menyatakan banyaknya detik saat mengulur benang. Maka didapatkan bahwa kecepatan angin bisa dikatakan bahwa bertambahnya jarak si anak dengan layang-layang yaitu dx per dt. Langkah kedua, diketahui bahwa kecepatan angin 5 dm per ds per s, maka dt per dx per dt sama dengan s, tinggi y sama dengan 90 dm dikatakan tinggi yang tidak berubah dari waktu ke waktu sehingga turunan dy per dt sama dengan 0. Panjang benang saat itu adalah z sama dengan 150 dm. Yang dicari adalah kecepatan mengulur benang yaitu dx per dt. Langkah ketiga, menurut teorema Pythagoras, z pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Langkah keempat, mendiferensialkan secara implisit terhadap t dan memakai aturan rantai. 2z dz per dt sama dengan 2t dx per dt ditambah 2y dy per dt, atau z dz per dt sama dengan x dt per dx per dt ditambah y dy per dt. Langkah kelima, dengan memakai Pythagoras, z pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 ditambah x pangkat 2 sama dengan z pangkat 2 dikurang y pangkat 2, x sama dengan akar z pangkat 2 ditambah y pangkat 2, x sama dengan akar 150 pangkat 2 dikurang 90 pangkat 2 sama dengan x sama dengan akar 22.500 dikurang 8.100 sama dengan x akar
14.400 sama dengan X 120. Setelah itu diganti data-data di atas ke dalam persamaan langkah 4, diperoleh Z dz per dt sama dengan X dt per dx per dt ditambah Y dy per dt. 150 dz per dt sama dengan 120 S ditambah 90 dikali 0, 180 dz sama dengan 600 ditambah 0. dz per dt sama dengan 600 per 150, dz per dt sama dengan 4. Jadi kecepatan si anak mengulur benang saat panjang benang 150 dm adalah 4 dm per detik. Materi selanjutnya, maksimum dan minimum. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 1. Saya ralat. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4. I sama dengan min 4,0. Pertama kita cari ujung selangnya, yaitu x sama dengan min 4. Min 4 ini sudah tertera pada soal, dan x sama dengan 0. Angka kedua kita cari titik stasionernya, f aksen x sama dengan 0, 2x ditambah 4 sama dengan 0, x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Dan titik singularnya tidak ada. F min 4 sama dengan min 4 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung min 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 4. F0 sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 4 dikali 0 ditambah 4 sama dengan 4. F min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah 4 dalam kurung min 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Jadi F min 2 sama dengan 0 itu tuh nilai minimumnya. F min 4, F0 sama dengan 4 itu nilai maksimumnya. Berikutnya Hx sama dengan H x pangkat 2 ditambah x, I-nya min 2,2. Angka pertama kita cari ujung selangnya, x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Min 2 ini sudah tertera pada soal. Dan angka kedua yaitu titik stasionernya, H aksen x sama dengan 0, 2x ditambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1/2. H min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 2 sama dengan 2, H 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 6, H dalam kurung min 1/2 sama dengan min 1/2 pangkat 2 ditambah dalam kurung min 1/2 sama dengan min 1/4. Jadi nilai maksimumnya yaitu H2 sama dengan 6, dan nilai minimumnya H dalam kurung min 1/2 sama dengan min 1/4. Materi berikutnya, kemonotonan dan kecekungan. Gunakan teorema kemonotonan untuk mencari di mana fungsi yang diberikan naik dan di mana turun. Soalnya fx sama dengan 3x ditambah 3. Angka pertama kita mulai dengan mencari turunan fx. Fx sama dengan 3, fx monoton naik, f aksen x besar dari 0, 3 besar dari 0. Jadi fx naik untuk semua x pada min tidak terhingga, tak terhingga. Soal berikutnya, gx sama dengan x tambah 1, x dikurang 2. Pembahasannya, gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah x dikurang 2 sama dengan x pangkat 2 dikurang x kurang 2. Gx menonton naik, G aksen x besar dari 0, 2x dikurang 1 besar dari 0, x besar dari 1,5. Gx naik pada
1/2, tidak terhingga. Gx turunan pada min tidak terhingga, 1/2. Soal berikutnya, maksimum dan minimum lokal. Kenalilah titik-titik kritis, kemudian gunakan A. Ujian turunan pertama, dan jika mungkin B. Uji turunan kedua, memutuskan titik-titik kritis mana yang memberikan nilai maksimum lokal dan yang mana memberikan nilai lokal. Lanjutannya, dari maksimum dan minimum lokal soalnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. Langkah pertama, cari turunan pertamanya. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 4. F aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x sama dengan 3x dalam kurung x kurang 4. X sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Titik kritisnya sama dengan 0,4. Uji turunannya f aksen x besar dari 0 pada min tak terhingga, 0. F aksen x kecil dari 0 pada 0,4. F aksen x besar dari 0 pada 4, tak terhingga. Kemudian uji turunan kedua, f aksen x sama dengan 6x dikurang 12. F aksen 0 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 12 sama dengan min 12. F aksen 4 sama dengan 6 dikali 4 dikurang 12 sama dengan 12. Jadi nilai minimum lokalnya yaitu 4 dan nilai maksimum lokalnya sama dengan 0. Soal berikutnya, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x tambah pi. Pembahasannya turunan pertama, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12 sama dengan x dalam kurung x pangkat 2 ditambah 4 sama dengan x kurang 2 dalam kurung x ditambah 2. X-nya sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Titik kritisnya uji turunan. Titik kritisnya sama dengan min 2,2. Uji turunan f aksen x besar dari 0 pada min tak terhingga, 2. F aksen x kecil dari 0 pada min 2,2. F aksen x besar dari 0 pada 2, tidak terhingga. Kemudian ujian turunan keduanya, f aksen x sama dengan 6x. F aksen min 2 sama dengan 6 dikali min 2 sama dengan 6 dalam kurung min 2 sama dengan min 12. F aksen 2 sama dengan 2 dikali 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi nilai minimum lokalnya adalah 2 dan nilai maksimum lokalnya yaitu min 2. Materi selanjutnya, prima nilai rata-rata. Soalnya carilah bilangan C yang dijamin teorema nilai rata-rata untuk f x sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pada dalam kurung min 2,2. Pembahasannya yang pertama, f aksen x sama dengan 2x ditambah 2. Nilai rata-rata f sama dengan f dikali 2 f dikurang f dikali min 2 per 2 per dalam kurung min 2 sama dengan 8 kurang 0 per 4 sama dengan 2. Jadi f aksen C sama dengan 2C ditambah 2 sama dengan 2. F aksen C sama dengan 2C sama dengan 2 dikurang 2. F aksen C sama dengan 0. Jadi nilai rata-rata dari FC 2C ditambah 2 dari fungsi awal fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pada min 2,2 adalah 0. Soal yang terakhir, carilah bilangan C yang dijamin 0 teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 pada 1,3. Pembahasannya f aksen x sama dengan 2x dan kurung kurawal f dalam kurung 3 dikurang f dalam kurung 1 tutup kurung kurawal per 3 dikurang 1 sama dengan kurung kurawal 6 dikurang
dalam kurung min 2 tutup kurung kerawal per 2 sama dengan 8 per 2. 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya 4. Jadi kita harus menyelesaikan 2C sama dengan 4C, maka sama dengan 2. Sekian dari pembahasan video dari saya yang terkait dari 9 materi tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.